Suamiku pewaris utama. Bab 22. Saatnya mereka tahu. Hendy yang mendengar ucapan itu hanya diam saja, tidak menanggapi atau merespon perkataan dari Nenek Wolf. Di dalam hatinya cuma berkata, "Sekarang saja kau mengemis-ngemis seperti itu, dan berharap agar aku memaafkan kalian semua. Dari dulu kemana saja?" Batin Hendy dalam hati, lalu bergegas membukakan pintu mobilnya, tapi belum juga dia duduk, terdengar sebuah suara menggema. "Tunggu," ucapnya. Hendy menghentikan gerakannya, untuk masuk ke dalam mobil, lalu menunggu apa yang akan dikatakan oleh orang yang telah menghentikannya itu. "Maaf kalau Nenek lancang bertanya. Apakah kau sekarang telah menjadi orang kaya, atau keturunan orang kaya, yang menyembunyikan jati dirinya selama ini pada kami?" Ucap Nenek Wolf menduga-duga, lalu kembali melanjutkan berkata, "Tapi kau dan suamiku, sengaja menyembunyikannya pada kami selama ini, hingga mata kami jadi buta, tidak mengetahui jati dirimu yang sebenarnya." Sambungnya lagi, diam sejenak untuk mengambil nafas, lalu berkata lagi, "Kalau benar kau anak orang kaya, atau memang orang kaya, lalu siapa kau sebenarnya, dan siapa orang tuamu itu?" Ucapnya tanpa jeda. Diam kembali untuk mengambil nafas, lalu melanjutkan perkataannya. "Dan satu lagi, apakah mobil mewah itu milikmu?" Tanya Nenek Wolf ragu-ragu, tapi cukup puas, karena telah melontarkan sekian banyak pertanyaan kepada Hendy, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa penasarannya selama ini. Hendy diam sejenak, tidak langsung menjawab pertanyaan itu, dia hanya mengedarkan pandangannya ke arah mereka semua. Di situ dia mendapati, semua yang ada di dekat Nenek Wolf, juga sedang menunggu jawaban dari Hendy. Di dalam hatinya membatin, "Apakah aku harus berterus terang kepada mereka, tentang jati diriku yang sebenarnya sekarang, tapi apa manfaatnya?" Namun benaknya berkata lain. Untuk apa juga meladeni mereka itu, toh tidak akan merubah keadaan mereka sedikitpun. Dilema. Ya, itulah kata yang pantas disematkan pada Hendy saat ini. Antara hati dan pikirannya tidak sejalan, di satu sisi, hatinya membenarkan, tapi di sisi lain akalnya menolak. "Ah, cuek sajalah," pikir Hendy, lalu tetap masuk ke dalam mobilnya. "Dasar penipu," ucap seseorang tanpa berpikir panjang lagi, hingga membuat Hendy tercekat diam dalam mobilnya. Antara meladeni perkataan tersebut, atau tetap diam dan pergi tanpa membela diri, saling berkecamuk dalam benak Hendy. Kata-kata tersebut memang sangat merendahkan kehormatan seseorang. Kalau menurutkan kata hati, ingin rasanya merobek mulut orang yang telah mengucapkan kalimat itu. Tapi Hendy lebih memilih untuk tidak meladeni ucapan tersebut, dia memutuskan untuk langsung pergi saja dari hadapan mereka. Tapi sekali lagi bukan Hendy namanya kalau tidak merespon kata-kata yang sangat merendahkan dirinya tersebut. Hendy segera keluar dari mobilnya, lalu berkata, "Aku tidak ada lagi urusan dengan kalian, dan aku juga tidak punya kewajiban apa-apa untuk menjelaskannya. Tapi di sini aku perlu meluruskan, bahwa aku bukan pengecut seperti yang kau katakan itu perempuan manja." Ucap Hendy sambil mengarahkan pandangannya ke arah Calista, dengan tatapan dan niat membunuh yang sangat besar. Calista yang ditatap seperti itu jadi gemetaran, dia tidak menyangka, bahwa ucapan spontannya itu akan membuat Hendy jadi begitu marah padanya. Nenek Wolf, Danish, Everly juga Hadwin, terkecuali Jadira juga menyesali ucapan Calista tersebut. Mereka menyadari apa yang akan Hendy lakukan pada mereka nanti, akibat ucapan Calista yang sangat merendahkan itu. Sekitar setengah menit kebisuan itu berlangsung, Hendy masih tetap menatap ke arah Calista dengan pandangan menusuk dan mengintimidasi. Kalau saja yang mengucapkannya itu Hadwin,
maka dia tidak akan berpikir dua kali untuk tidak mengajarnya. Tapi pantang bagi Hendy, untuk menjatuhkan tangannya pada seorang perempuan kalau tidak terpaksa. Karena terlanjur sudah mendapatkan pertanyaan yang sangat banyak tersebut, Hendy memutuskan, untuk berterus terang saja, dan berpikir, inilah saatnya untuk mereka tahu, siapa aku yang sebenarnya. Kemudian dengan memposisikan diri sebagai orang yang berkuasa, Hendy berdiri tegak dengan gagahnya. Aura orang kaya yang dipancarkan oleh penampilannya benar-benar terasa. Mereka berenam yang menunggu ucapan dari Hendy, menjadi harap-harap cemas. Mereka berharap, ucapan Hendy akan bisa memuaskan mereka. Di tengah menunggu itu, tiba-tiba Hendy berkata dengan tenangnya. Apa yang kau katakan itu memang benar adanya. Aku memang seperti apa yang kau tanyakan itu, tapi kau tidak perlu tahu siapa orang tuaku yang sebenarnya. Jawab Hendy hingga mengejutkan mereka semua. Cukup kalian ketahui saja, bahwa aku bukanlah Hendy yang dulu, yang bisa seenaknya kalian tindas, kalian bully dan hina sesuka hati kalian lagi. Aku sekarang sudah berbeda. Dengan satu ucapanku saja, maka aku bisa membuat dunia bersujud padaku. Boleh dikatakan, seluruh kota B, berada di bawah kendaliku, dan masih banyak lagi yang tidak bisa aku ceritakan pada kalian. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, terutama kau Hadwin, apa yang aku punya ini, bukanlah hasil merampok dari harta kekayaanmu yang tidak seberapa itu, tapi memang sebelumnya telah ada padaku. Mengenai mobil itu, tentu kau masih ingat Hadwin, saat dimana kau masih menjadi orang kaya, dan dengan sombongnya kau menghinaku di showroom mobil itu. Orang yang kau sangka gembel, pecundang, pengangguran dan sampah tidak berguna ini, benar-benar telah mampu membeli mobil mewah, yang terparkir di sebuah ruangan khusus, dengan harga 2 juta dolar Amerika. Mobil itulah yang sekarang kupakai dan terparkir di sana. Mobil mewah itu, telah membuat orang-orang di kota B ini silau, mungkin termasuk kalian. Mengenai bagaimana kalian bisa menjadi gelandangan seperti ini, sebaiknya kalian pikirkan sendiri. Permisi. Ucap Hendy mengakhiri penjelasannya, kemudian bergegas masuk ke dalam mobil, dan melajukannya di jalanan menuju ke kota Golden City. Sepeninggal Hendy, tidak ada satupun yang bersuara. Sampai sekitar 1 menit kemudian, terdengar sebuah keluhan panjang dari Calista. Untung tidak terjadi apa-apa, aku sangat takut tadi. Ucap Calista lega. Kau sendiri yang bodoh. Kenapa berani-beraninya berkata seperti itu pada Hendy? Sangga Everly geram. Kalau dulu kau bolehlah berkata seperti itu, tapi sekarang, jangan coba-coba lagi, nenek saja takut melihat sorot matanya tadi. Sambung Nenek Wolf mengingatkan. Sungguh ibu tidak menyangka Jadira, bahwa mantan suamimu itu, sebenarnya adalah anak orang kaya atau memang dari dulunya dia kaya. Ibulah yang bersalah dalam masalah ini, karena ibu terus-menerus menghina, membuli dan memaksamu untuk bercerai dan menikah dengan orang lain. Apa yang ibu katakan itu memang benar, Hendy dulu memang pecundang dan sampah tidak berguna. Sambung Hadwin menyela ucapan mertuanya dan berniat ingin mengambil hati. Diam kau. Kalau saja kau bukan suami Jadira sekarang, maka aku akan merobek mulutmu. Hardik Everly garang kepada Hadwin. Kau dulu memang kaya, makanya ibu sangat ingin agar Jadira bercerai dengan Hendy dan menikah denganmu. Tapi tak kusangka, pernikahan kalian itu malah menjadi kesialan bagi seluruh keluarga kita. Aku benar-benar menyesal dalam hal ini. Dan kau juga Danish, kau dari dulu hanya diam saja, tidak mencegah istrimu untuk tidak terus memaksa Jadira untuk bercerai dengan Hendy. Ucapnya menyalahkan orang lain. Kenapa kau malah menyalahkanku? Bukankah sudah kukatakan dulu, bahwa alasan kakek menikahkan Jadira dengan Hendy pasti mempunyai alasan tertentu,
tapi kau tetap saja memaksa Jadira untuk bercerai dengannya, karena kau perempuan gila harta. Jawab Danish membela diri. Apa katamu? Zaman sekarang, kalau kita tidak mempunyai harta, apa yang bisa kita lakukan? Sangga Everly tak mau kalah. Kau lihat kita sekarang, kita ini sudah benar-benar jadi pengemis, gelandangan, dan sampah tidak berguna. Kata-kata ini dulu yang selalu kita lontarkan kepada Hendy, tapi sekarang malah berbalik kepada kita sendiri. Ucap Everly menyesali diri. Nenek juga sangat berperan penting dalam permasalahan ini. Nenek juga merasa bersalah dan menyesal, karena tidak menyelidiki jati diri Hendy yang sebenarnya. Kakek sudah pernah mengatakan kepadaku, alasannya menikahkan Jadira dengan Hendy, tapi nenek tidak percaya sama sekali pada ucapan suami nenek sendiri. Tapi sekarang, semua perkataan kakek telah menjadi kenyataan. Kalau dulu nenek mempercayai ucapan kakek itu, maka nasib kita tidak akan jadi seperti ini sekarang. Keadaan yang telah memaksa nenek dan kita semua, untuk melakukan penghinaan pada Hendy selama setahun lebih. Sekarang nenek hanya bisa menyesalinya, begitu juga dengan kalian, tapi nasi sudah menjadi bubur, tidak ada yang bisa kita kerjakan lagi sekarang. Satu-satunya cara adalah, mendapatkan kata maaf dari Hendy, agar dia mau memberikan modal kepada kita untuk mengembangkan usaha kita kembali. Tapi apakah itu mungkin? Hendy sangat membenci keluarga kita sekarang, itu terbukti dari sorot matanya ketika menatap kita semua. Ucap Nenek Wolf tak bersemangat. Apakah nenek ingat ketika saat nenek mengusirnya dari rumah kita dulu? Bukankah dia pernah mengatakan, bahwa dia akan membalaskan dendamnya, dan bertekad akan membuat kita menjadi gelandangan, pengemis serta sampah tidak berguna di jalanan? Tanya Calista tiba-tiba, untuk mengingatkan neneknya. Nenek rasa kau benar Lita, mungkin saja Hendy yang telah menjadikan kita seperti ini. Jawabnya. Tapi sudahlah, semua sudah terjadi, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah, mencari makan dan memohon belas kasihan orang lain, untuk memberikan uangnya kepada kita. Ayo kita mengemis lagi. Dendam dan sakit hatiku ini sudah terbalaskan, kurasa sudah cukup memberikan pelajaran kepada mereka semua. Batin Hendy dalam hati, sambil menyetir mobil mewahnya menuju kota The Golden City. Hendy masih kesal atas kejadian itu, seharusnya sekarang ini, dia sudah berada di villa barunya, tapi karena kecelakaan kecil yang disengaja oleh seseorang itu, rencana Hendy menjadi terkendala. Hendy tidak habis pikir, kenapa Jadira sampai begitu nekat menabrakkan dirinya ke mobil Hendy? Apakah memang disengaja olehnya, atau karena dia mempunyai rencana lain? Memikirkan semua itu, kepala Hendy semakin pusing. Ingin rasanya dia melampiaskan kekesalannya pada seseorang, tetapi entah pada siapa. Mobil mewahnya terus melaju di jalanan yang cukup ramai. Sudah hampir 21 menit Hendy mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Menurut perkiraannya, jarak kota B dengan kota The Golden City miliknya itu, kalau ditempuh dengan menggunakan mobil di jalanan yang normal, hanya membutuhkan waktu sekitar 25-27 menit. Tapi saat ini, Hendy sudah mengendarai mobilnya selama kurang lebih 21 menit, seharusnya 4 menit lagi, dia sudah sampai di sana, tapi ini sepertiga jalan saja belum dilaluinya. Padahal jarak kota B dengan kota Golden City tidak begitu jauh, tapi ya begitulah keadaannya. Sial. Kenapa juga harus bertemu dengan mereka lagi? Kemana orang-orang yang ditugaskan oleh Burgon untuk mengawasi mereka? Kenapa mereka tidak pernah melaporkannya padaku? Batin Hendy dalam hati, kesal. Untuk menghilangkan rasa kesalnya, dia mencoba memutar lagu yang tersedia di dalam mobil mewahnya itu, tapi tetap saja tidak bisa menenangkan pikirannya. Saat ini, Hendy terus kepikiran dengan kejadian yang dialaminya tadi,
ketika dia bertemu dengan Jadira, Nenek Wolf, Danish, Everly Calista dan Hadwin. Pikirannya tidak bisa lepas dengan kejadian tadi, apa saja yang dialami, yang diucapkan, dan yang didengarnya, semua peristiwa itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Kalau kupikir-pikir, ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Nenek Elina tadi, tapi tetap saja tidak bisa ku terima kata maafnya, karena aku masih teringat dengan apa yang telah mereka lakukan padaku dulu. Walau sekarang kelihatannya mereka sudah mulai berubah, terutama sikap Nenek Elina, begitu juga dengan Everly, tapi mungkin itu hanya sementara saja, setelah mereka kaya kembali, mungkin mereka akan bersikap sombong lagi. Tapi semarah apapun aku pada mereka, bagaimanapun, mereka pernah menampungku untuk tinggal di kediaman mereka, walaupun itu hanya terpaksa karena adanya kakek Wolf. Kakek yang baik hati itu, telah menolongku, walau dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kalau saat itu aku tidak ditolong olehnya, mungkin aku sudah mati, dan tidak ada Hendy yang sekarang. Ah sudahlah. Budi baik orang tua itu harus aku balas, tetapi dengan caraku sendiri. Aku akan membantu istri dan keturunannya, dengan memberi mereka tempat tinggal yang layak. Setelah ini, aku tidak akan berhutang budi lagi pada kakek Wolf, dan aku sudah menepati janjiku padanya, untuk menjaga istri dan keturunannya. Tapi sejujurnya, aku masih ingin bermain-main dengan mereka, karena aku belum puas, biar mereka merasakan, bagaimana susahnya orang-orang miskin mencari makan di luaran sana. Aku ingin, mereka benar-benar menyesal, karena telah mengusirku dari kediaman mereka dulu. Ucap Hendy dalam hati, sambil mengemudikan mobilnya secara perlahan. Tapi setelah aku menolong mereka, tetap saja berniat jahat padaku, maka aku tidak akan mengampuninya, dan bisa kupastikan, mereka akan tamat. Ucap Hendy masih dalam hati, dengan aura dingin dan niat membunuh yang besar. Tidak terasa, setelah Hendy merutuk dalam hati, mobil yang dikendarainya telah sampai di pintu gerbang kota Golden City. Pemeriksaan di gerbang itu tidak begitu ketat, karena mereka tidak memeriksa orangnya, tapi hanya mendeteksi setiap mobil atau kendaraan yang lewat, dengan alat digital yang dipasang di kanan kiri gerbang, yang dilalui oleh kendaraan tersebut. Mereka tidak mengecek orang-orang yang masuk, tetapi malah memeriksa kendaraan yang mereka kendarai itu. Mereka hanya memastikan, apakah kendaraan yang akan masuk itu, membawa bahan peledak, senjata dan lain sebagainya. Setelah melalui pintu gerbang, untuk sesaat, Hendy terpana, walau dia pernah mengunjungi kota itu bersama Ivory, tapi tetap saja ada rasa kagum yang begitu besar di hatinya. Saat Hendy datang bersama dengan Ivory itu, Hendy tidak begitu memperhatikan arsitektur kota miliknya tersebut, padahal waktu itu Hendy datang pada malam hari, tentu saja pemandangannya jauh lebih indah daripada pemandangan siang hari. Hendy lebih fokus menggoda dan memperhatikan Ivory, disebabkan waktu itu, penampilan Ivory benar-benar sangat menakjubkan dan cantik. Maka ketika Hendy sekali lagi memasuki kota The Golden City, matanya dimanjakan oleh bangunan-bangunan yang sangat indah dan megah itu. Bangunan-bangunan besar tersebut, merupakan kompleks pertokoan, yang berjajar di kanan kiri jalan yang cukup lebar dan bersih. Jam pada waktu itu menunjukkan pukul 11.58. Perut Hendy sudah terasa lapar, karena waktu di hotel tempat dia menginap, Hendy hanya memakan sedikit makanan, hanya sekedar untuk mengganjal perutnya saja. Jadi Hendy memutuskan untuk singgah di salah satu restoran yang ada di kotanya itu, tapi Hendy tidak mau pergi ke Top Sky Restaurant, dia lebih memilih untuk mendatangi restoran lainnya. Adapun restoran yang dituju oleh Hendy adalah restoran terkenal nomor 2 di kota The Golden City. Restoran tersebut bernama Diamond Blue, yang mempunyai pelataran parkir yang sangat luas, dan bertingkat 6.
Letaknya berada di tengah-tengah kota, bersebelahan dengan toko barang antik, yang juga sudah sangat terkenal, baik di kota The Golden City, maupun di kota B, juga di kota-kota lainnya. Handy sama sekali belum pernah pergi ke sana, begitu juga dengan restoran-restoran lainnya. Saat itu, Handy hanya merasa lapar, dan kebetulan ketika dia lapar tersebut, posisinya berada tidak jauh dari restoran Diamond Blue. Setelah memarkirkan mobilnya di tempat parkir, yang agak jauh dari restoran tersebut, Handy memutuskan untuk segera masuk ke sana, tapi ketika Handy mau masuk, dia dihadang oleh dua orang pelayan yang berpakaian seragam hitam, dengan berkata, "Berhenti. Tunjukkan kartu anggotamu." Ucap salah seorang pelayan tidak ramah kepada Handy. Handy refleks berhenti, dan sesaat memperhatikan kedua pelayan tersebut dengan pikiran bingung bercampur tidak senang. Handy memperhatikan penampilan mereka, dari atas sampai ke bawah, beberapa saat kemudian, Handy menggelengkan kepala, lalu membatin dalam hati. Orang seperti ini, sungguh tidak cocok bekerja di restoranku, penampilannya saja tidak enak dipandang. Batinnya. Wajar Handy berkata seperti itu, karena penampilan mereka yang sangar, dan tidak terkesan ramah, sangat tidak cocok menjadi pelayan di restoran tersebut, karena pada dasarnya, pelayanan restoran kelas atas itu, harus mengutamakan keramahan, juga kenyamanan pelanggannya. Tapi saat ini, restoran tersebut ternyata memperkerjakan pelayan yang tidak tepat, terbukti ketika Handy, yang notabene-nya adalah calon pelanggan restoran itu, dihadang ketika dia ingin masuk ke dalam. Karena keinginannya untuk makan di restoran itu dihalangi, Handy langsung saja marah kepada kedua pelayan tersebut, dengan berkata, "Apakah begini pelayanan di restoran yang katanya sangat termasyhur itu? Atau memang ada aturannya, ketika seorang pelanggan ingin masuk ke dalam, harus dihentikan terlebih dahulu?" Ucap Handy tidak senang. "Kami hanya menanyakan, apakah kau mempunyai kartu anggota atau tidak? Hanya itu saja." Jawabnya membela diri. "Memangnya kenapa kalau aku tidak punya kartu anggota? Apakah memang restoran ini menerapkan aturan seperti itu?" Tanya Handy tidak mau kalah. "Hanya tamu yang bisa menunjukkan kartu anggota saja, yang akan dilayani oleh restoran ini. Kalau calon pelanggan tidak mempunyai kartu anggota, maka dia harus memprosesnya, agar bisa makan di restoran ini. Kecuali," jawabnya panjang lebar dan menggantung. "Kecuali apa?" Tanya Handy ingin tahu. "Kecuali orang yang banyak uang," jawabnya enteng. "Kalau begitu aku bisa masuk, karena aku banyak uang." Jawab Handy geram. "Hahaha. Tawa mereka lepas. Orang macam ini, yang katanya banyak uang, jangan mimpi kau." Ujar keduanya merendahkan Handy. Plak, plak. 2 kali bunyi tamparan terdengar, mengiringi suara merintih kesakitan. Orang yang ditampar tersebut, adalah 2 orang pelayan yang bersikap arogan kepada Handy, karena dia sudah sangat muak dengan sikap mereka berdua. Orang-orang yang berada di dalam restoran itu terkejut, begitu juga dengan orang-orang yang berniat ingin memasuki restoran. Jelas mereka terkejut, karena tidak menyangka, ada orang yang berani membuat masalah dengan kedua pelayan yang sudah sangat terkenal sombong dan arogan itu. Di hati mereka masing-masing membatin, "Abislah orang itu, karena telah berani menamparnya. Aku yakin, pemuda itu akan mati atau setidaknya cacat karena telah berani membuat masalah dengan mereka berdua." Sementara itu, 2 orang pelayan yang tadi kena tampar oleh Handy, menjadi sangat marah sekali. Tubuh mereka sempat terdorong ke belakang, akibat terkena tamparan yang cukup kuat oleh Handy. Setelah menenangkan diri, mereka mendekati Handy, lalu berkata, "Beraninya kau membuat masalah dengan kami. Tak tahukah kau siapa kami, dan orang yang telah merekrut kami untuk bekerja di sini?"
Ucap salah seorang pelayan itu mengintimidasi Hendy. Aku tidak peduli siapa kalian, dan orang yang membawamu ke sini. Jawab Hendy lantang. Kau, ucap pelayan itu geram. Ya, aku, kenapa? Mau membalas tamparanku? Sini, akan kutambah lagi, jauh lebih kuat dari tadi, jawab Hendy enteng. Kau tunggulah di sini. Aku akan menghubungi seseorang, dan bisa kupastikan, setelah dia datang, kau akan habis, ucap pelayan yang barusan berdebat dengan Hendy semakin geram, sambil menelepon seseorang. Baik, aku akan tunggu dan lihat, apa yang bisa orang itu lakukan terhadapku. Ucap Hendy menantang. Sementara itu, orang-orang yang berlalu lalang di jalan, sengaja berhenti, karena ingin melihat apa yang terjadi di depan pintu masuk restoran kelas atas tersebut. Mereka penasaran, siapa orang yang tengah bersitegang dengan dua orang pelayan restoran mewah itu. Dari penampilannya, kalau dilihat dari jauh, orang itu hanya orang biasa saja, bukan terlihat sebagai orang kaya, tapi kenapa dia berani membuat masalah di sana, itu pertanyaan yang ada di hati mereka masing-masing. Mereka tidak tahu siapa Hendy yang sebenarnya. Andai dua orang pelayan itu tahu siapa Hendy, tentu mereka tidak akan berani bersikap seperti itu padanya. Bisa dipastikan, kedua pelayan itu akan bersimpuh di tanah, waktu Hendy keluar dari mobil mewahnya dilihat oleh mereka. Tapi sayangnya, mereka tidak melihat kejadian itu, jadi mereka menganggap, Hendy adalah orang biasa, atau seseorang yang ingin mencari kerja di situ. Sedangkan orang-orang yang sedang makan di dalam restoran, juga yang sudah selesai makan, atau yang ingin masuk ke dalam, menghentikan aktivitas makannya. Mereka juga penasaran, dan ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada seorang pengemis atau yang lainnya, yang ingin masuk ke dalam atau ada masalah lain. Selama mereka makan di sana, belum pernah ada kejadian seperti itu, jadi mereka sangat tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama sesudah itu, orang yang dihubungi oleh salah seorang pelayan pun tiba, terlihat dia menaiki mobil mewah dan memasuki pelataran restoran tersebut. Setelah dia sampai, orang tersebut tidak memarkirkan mobilnya di tempat yang tersedia, tetapi malah membiarkan mobilnya tetap terparkir tak jauh dari depan restoran itu. Begitu dia keluar dari dalam mobil, langsung saja dia membanting pintu mobilnya kuat-kuat, hingga membuat orang yang ada di sekitarnya kaget. Hendy yang saat itu membelakangi orang tersebut, dan sempat melihat siapa orang yang datang itu, tidak mempedulikan kedatangannya, Hendy tetap membelakanginya, dan menunggu, apa yang akan dilakukan oleh orang yang baru datang tadi itu. Setelah orang yang baru datang itu dekat, kedua pelayan yang sebelumnya sombong, membungkukkan setengah badannya, ke arahnya sambil berucap. Syukurlah Tuan datang, kalau tidak, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kami di sini. Dari tadi kami dianiaya oleh sialan ini. Ucapnya memprovokasi orang tersebut. Sekilas orang yang baru datang itu mengamati tubuh Hendy, dari atas sampai ke bawah, sepertinya dia pernah bertemu dengannya, tetapi dia masih ragu, siapa dan di mana. Untuk menunjukkan eksistensinya, orang tersebut berkata, apakah benar kau yang telah menganiaya kedua pengawalku ini? Ucapnya dibuat segarang mungkin. Apakah kau orang yang telah merekomendasikan kedua pelayan tidak berguna dan sombong itu, untuk bekerja di restoran ini? Ucapkan tanpa memperdulikan pertanyaan orang tersebut. Hendy berani melakukan semua itu, karena dia yakin, seluruh kekuasaan, kekuatan dan kekayaan di kotanya sendiri itu, adalah mutlak miliknya, termasuk bangunan restoran yang saat ini ada di depannya. Kalau iya memangnya kenapa? Apakah kau dewa yang diutus dari langit untuk mengadiliku hari ini? Tanya orang tersebut angkuh sambil berusaha memegang bahu Hendy untuk membalikkan tubuhnya.
Hendy tidak sudi dan terima, jika tubuhnya dipaksa orang lain untuk berputar dengan keras. Hendy menepis tangan orang tersebut, hingga terpelanting ke belakang, lalu segera membalikkan badannya, menghadap orang yang tadi berusaha memegang bahunya. Begitu dia memperlihatkan wajahnya, orang tersebut tercekat diam, terlihat sekali dia sangat gugup dan ketakutan, ketika melihat wajah Hendy, lalu dengan terbata-bata dia berkata, Tuan muda. Apakah ini engkau? Ucapnya gugup. Kalau benar aku ini orang yang kau maksud, memangnya kenapa? Tanya Hendy sinis. Sungguh keberuntungan dan kehormatan yang besar bagiku, bisa bertemu dengan Tuan di sini. Ucapnya sambil membungkuk hormat ke arah Hendy, tanpa menjawab pertanyaan Hendy tadi. Sungguh aku tidak menyangka, akan bertemu dengan Tuan di sini. Sudah sekian lama aku mencari Tuan, tapi tidak ketemu juga. Sambungnya lagi. Untuk apa kau mencariku, apakah ingin membuat masalah lagi? Tanya Hendy dingin. Aku tidak berani Tuan. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, karena Tuan telah memberi muka kepadaku waktu itu. Jawabnya tanpa ragu tapi takut. Oh begitu, kukira ada masalah penting apa? Jawab Hendy enteng. Lalu, apa yang menyebabkan kau datang ke sini? Tanya Hendy lagi. Maaf Tuan muda, jika aku tahu, siapa orang yang dilaporkan pelayan itu, yang katanya membuat keributan di restoran ini, maka aku tidak akan berani datang ke sini. Jawabnya. Hendy hanya diam saja, setelah mendengar penjelasan dari orang tersebut, dia hanya sedikit heran dan bertanya-tanya, apakah benar kedua satpam itu bekerja atas rekomendasinya. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, Hendy kembali mengajukan pertanyaan kepada orang tersebut. Apakah kau yang telah merekomendasikan kedua pelayan arogan ini? Tanya Hendy, sambil mengarahkan pandangannya kepada kedua pelayan tersebut. Maaf Tuan. Memang benar akulah orangnya, tapi aku akan segera memberi pelajaran pada keduanya agar kedepannya bekerja lebih baik lagi, jawab orang tersebut ragu-ragu. Tidak perlu, bukan hanya memberikan pelajaran, tapi pecat dia, atau aku sendiri yang akan turun tangan. Ucap Hendy mengancam. Baik Tuan. Jawabnya singkat dan gugup. Kejadian itu sukses membuat kedua pelayan yang tadi bersikap arogan menjadi keheranan. Mereka tidak menyangka, bahwa orang yang diharapkan untuk bisa membelanya, tapi ternyata ketakutan dan gemetaran seperti itu, ketika berhadapan dengan Hendy. Dengan takut-takut dan berharap banyak, pelayan itu menghampiri orang yang baru datang tersebut, lalu berkata, Tuan, orang inilah yang kumaksud telah membuat kekacauan di restoran ini. Ucapnya kembali memprovokasi. Diam kau. Pelak, pelak. Teriaknya garang sambil menamparkan pipi kedua pelayan arogan tersebut, hingga kembali terdorong ke belakang. Tuan. Kenapa kau malah memukul kami, bukan sialan itu? Tanya mereka serempak tanpa mempelajari situasi lagi. Buk. Ini peringatan untuk kalian, kalau masih berani merendahkan Tuan itu, maka aku sendiri yang akan menghabisi kalian. Ancam orang tersebut tidak main-main. Mulai hari ini kalian aku pecat, dan aku tarik kembali ke kelompok kalian, tapi bukan sebagai pengawal keluargaku. Kalian akan ditempatkan di bagian tukang kebun, dan kerja kalian sehari-hari adalah membersihkan selokan yang ada di sekitar komplek perumahan sebagai hukuman kekurangajaran kalian kepada Tuan muda itu. Ucap orang tersebut panjang lebar kepada anak buahnya. Hebat juga kau ya. Bisa memecat pelayan yang bekerja di tempat orang lain. Ucap Hendy sedikit kagum. Maaf Tuan, kebetulan keluargaku menanamkan sahamnya sebesar 104 di restoran ini, jadi sedikit banyaknya, aku bisa menempatkan orang-orangku, walaupun hanya sebagai pelayan di sini. Jawabnya merendah. Ternyata begitu, baiklah kawan,
Karena tadi ada masalah di restoranmu ini, aku sudah kehilangan selera makanku. Aku akan makan di tempat lain saja. Jawab Hendy sambil melangkah pergi. Tunggu Tuan. Sebagai bentuk permohonan maafku, dan untuk merayakan pertemuan ini, maka aku akan mentraktir Tuan di restoran ini. Bagaimana? Ucap orang itu penuh harap. Tidak usah dan terima kasih. Mungkin lain kali saja, ketika ada waktu, aku akan menerima tawaranmu itu. Kali ini, aku benar-benar sudah kehilangan selera makanku, sanggah Hendy lalu bergegas melangkah pergi. Sayang sekali, kesempatan yang sangat langka ini, tidak bisa aku manfaatkan dengan baik. Ini semua gara-gara kedua pelayan bodoh itu. Batinnya dalam hati geram. Dasar sialan tidak tahu diri. Awas kalian berdua. Setelah aku sampai di rumah, aku akan memberikan pelajaran yang keras kepada kalian. Ucapnya sambil melangkah menuju ke arah mobilnya. Siapakah orang yang barusan tadi dipanggil Tuan oleh kedua pelayan itu, dan yang saat itu tengah berada di hadapan Hendy dengan badan gemetaran? Ternyata dia adalah Wills, pewaris kekayaan keluarga terkaya nomor 2 di kota B, yang dulu pernah bertemu dengan Hendy di showroom mobil, ketika Hendy ingin membeli mobil Lamborghini-nya di sana. Keluarganya telah menanamkan sahamnya sebesar 104, di restoran mewah itu, begitu juga di tempat-tempat lain. Aturan yang diterapkan oleh pengelola seluruh bangunan di kota Golden City itu memang sangat ketat sekali, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika orang luar ingin menanamkan sahamnya di semua bentuk usaha yang ada di kota tersebut, mereka hanya diizinkan untuk membeli saham sebesar 104, dan itu pun hanya satu orang saja, sementara yang 904 masih tetap dimiliki oleh pemilik kota tersebut. Bersambung.